Kamu baik-baik saja, kamu terluka di mana? Kiaoan, aku minum alkohol. Menyetir dan menabrak orang. Aku tidak bisa masuk penjara. Bisakah kamu bilang kamu yang menyetir? Bagus kan? Ini permintaan ke-51 MU ya? Ya. Baik, nanti ketika petugas keamanan datang, kamu bilang saja kamu tidak pernah menyentuh mobil ini. Kamu hanya minum alkohol, mengerti? Ayo pergi. Kakak Gu, kamu tidak boleh melakukan hal yang keterlaluan lagi. Lihat kakak Kiaoan kita baik sekali padamu. Lau Gu Kiaoan di keluargamu. Benar-benar anjing penjilat yang baik. Bahkan rela masuk penjara demi kamu. Kalau kamu suruh dia mati, apakah dia tidak akan berkedip? Baik, aku kalah 5 juta ini. Milikmu. Apa maksud kalian? Ayan, kamu tidak menabrak orang. Aku sudah bilang dari tadi. Jangan uji kesetiaannya padaku. Mainkan permainan bodoh ini. Kiaoan aku. Sangat baik. Kamu baik-baik saja, itu yang penting. Kiaoan. Kamu benar-benar rela masuk penjara untukku. Kenapa? Masuk penjara akan menghancurkan hidupmu. Karena aku mencintaimu. Tuan rumah telah menyelesaikan 51 permintaan pria utama. Tinggal 1 permintaan lagi, selesaikan yang terakhir. Bisa langsung kembali ke dunia asal. Sekaligus menghidupkan kembali kekasih Lin Sunan. Akhirnya, tinggal 1 permintaan terakhir. Aku bisa bebas. Aku tidak berasal dari dunia ini dan sama sekali tidak mencintai Gu Guyan. Orang yang aku cintai adalah Lin Sunan. Tapi pada hari pernikahan kita terjadi kecelakaan. Hati-hati. Sunan. Dia melindungiku. Menderita luka parah, tidak sadarkan diri. Dan aku juga secara tak sengaja datang ke dunia paralel ini, menjadi Kiaoan yang lain. Sistem berhasil diaktifkan. Asalkan Kiaoan setuju untuk memenuhi 52 permintaan Gu Guyan dan mengandung anaknya untuk menyelesaikan tugas, dia bisa kembali ke dunia aslinya dan menghidupkan kembali kekasihnya Lin Sunan. Untuk memenuhi permintaannya, aku menjadi pengikut Gu Guyan di mata semua orang. Tidak peduli seberapa keterlaluan permintaannya padaku, aku tidak akan menolak. Apa yang kamu inginkan? Siram dia. Oh. Semua orang mengira cintaku padanya sudah sangat parah. Bahkan untuk mengandung anaknya, aku naik ke tempat tidurnya setiap malam, memohon padanya, dan karena itu aku mendapat cibiran dan kebenciannya. Jangan berpikir bisa menyenangkanku dengan cara ini. Semakin kamu seperti ini, semakin aku merasa jijik. Untungnya, aku hamil. Sekarang akhirnya, tinggal 1 permintaan terakhir. Ayan, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku ham. Apa yang ingin kamu katakan? Sudahlah, tidak ada. Permintaan terakhir, jika kamu melakukannya, aku akan memberimu status.
Mengumumkan secara resmi bahwa kamu adalah Nyonya Gu. Apa? Kamu memintaku menyumbangkan kornea mata untuk Shen Sisi. Permintaan ke-52 juga tugas terakhir. Setelah selesai, tuan rumah bisa kembali ke dunia asal, menghidupkan kembali Lin Sunan. Apalagi, Permintaan ini akan merusak matamu secara permanen. Bahkan jika kamu kembali ke dunia asal tidak bisa pulih. Sisi punya glaukoma, dia masih muda. Penglihatannya tidak boleh bermasalah. Kamu juga tahu perusahaan sedang mempersiapkan IPO. Sisi sebagai kepala desainer. Jika ada berita negatif yang beredar, Kiaoan IPO perusahaan adalah impian kakak Guyan. Kamu juga tidak ingin melihat harapannya pupus, bukan? sungguh konyol. Shen Sisi hanya Rabun Guguyan bersedia untuknya mengambil kornea mataku. Ternyata mereka memang pasangan. Satu terburu-buru membuktikan cintanya, satu lagi dimanjakan tanpa rasa takut. kamu tahu aku tidak pernah memaksamu melakukan apapun. Semua yang dulu kamu lakukan atas kemauan sendiri, tapi kali ini, aku harap kamu mempertimbangkan kepentingan bersama. Aku akan menyediakan orang untuk merawat kebutuhanmu. Aku tanda tangan. Kamu benar-benar bersedia. Tentu saja aku bersedia. Aku sudah bilang aku mencintaimu. Selama kamu bahagia, aku rela melakukan apapun. Baik. Kalau begitu operasinya dijadwalkan minggu depan. Hei, dia tahu Pak Gu menyukaimu. Masih bisa melakukan ini, wah wah wah. Sungguh pecundang berakhir tanpa apapun. Aku dan kakak Guyan kan teman sejak kecil. Dia pecundang mana bisa menandingi. Apalagi hanya kornea mata. Bahkan jantungnya dikeluarkan sekalipun. Kakak Guyan kita tidak akan meliriknya. Udara dingin. Pulang lebih awal. Kenapa tubuhnya dingin sekali? Hei, kakak Gu baik sekali. Bagaimana kamu tahu aku kedinginan? Pak Gu toh dia sudah tanda tangan. Sudah, jangan pedulikan dia, kita pergi. Dia masih harus operasi, jangan sampai ada masalah. Lagi pula dia tidak peduli. Setelah aku pergi, baru beritahu dia kabar ini. Masih ada seminggu lagi Sunan, tunggu aku. Sayang kali ini. Hadiah apa lagi yang kamu siapkan untukku? Tunggu, kamu belum berdoa. Baik-baik, semua ikut istri. Gadis baik seperti ini di mana lagi? Kenapa Pak Gu tidak tahu menghargai? Selamat ulang tahun Sunan. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Oh iya, hari ini juga ulang tahun Guguyan. Guzong istri sudah sibuk sepanjang sore untuk memasak mie panjang umur ini untukmu. Dia bahkan tidak mengizinkan saya membantu. Dan tangannya terluka beberapa kali. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini untukku.
Tunggu. Kamu belum membuat permohonan. Baiklah. Semoga operasi Sisi berhasil. Semoga perusahaan kita sukses go public. Dan semoga Kiaoan, kamu baik-baik saja seperti sekarang. Hati-hati. Sudah bangun, saya akan panggil dokter. Dokter. Apa yang salah denganmu? Tidakkah kamu tahu kondisi istrimu? Bagaimana bisa kamu membiarkan seorang yang hamil? Dokter, tolong jangan beritahu dia. Tentang kehamilan saya ingin memberinya kejutan. Wah, anak muda sekarang. Kamu cepat belajar bagaimana merawatnya. Kiaoan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan salah paham. Saya hanya khawatir kamu mengalami kecelakaan kornea. Tenang, meskipun saya mati di tempat, tidak akan mempengaruhi transplantasi kornea. Maka kamu tidak punya alasan untuk melindungi saya. Kiaoan, apakah kamu gila? Berapa nyawa yang kamu punya? Saya hanya tidak ingin kamu terluka. Bagaimanapun jika kamu mati, misi saya gagal. Semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Kadang-kadang saya benar-benar tidak mengerti apa yang kamu inginkan dariku. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Tentu saja. Jika harus ada satu dari kita yang menderita, saya harap itu adalah saya, bukan kamu. Sungguh tidak masuk akal. Baiklah, karena kita sudah di rumah sakit. Itu bagus. Sekaligus lakukan pemeriksaan praoperasi. Sangat bagus. Tapi semua di sini tidak membuat saya terikat. Waktu operasi belum tiba, untuk apa kamu datang? Kiaoan, trik yang bagus untuk menarik perhatian. Saya benar-benar meremehkanmu. Guyan, kakak saya hanya bermain-main denganmu. Kamu benar-benar nggak sadar ya? Tolong kamu keluar. Hitung berapa kali kamu udah dimainin. 50 kali. 51 kali nikah sama kamu cuma kedok. Aku yang beneran dicintai sama Kak Guyan. Jangan coba-coba main akal lagi. Percaya nggak? Aku bisa bikin kamu hilang dari dunia ini. Maaf ya Mbak, aku beneran nyesal. Aku nggak akan minta kornea matamu lagi. Tolong jangan mukulin aku lagi. Ada yang sakit nggak? Nggak apa-apa, Kak Guyan, nggak salahin Mbak. Kalau aku yang jadi Mbak, aku juga pasti kesel, emang pantas aku dipukul. Kiaoan, kamu mau ngapain sih? Yang tanda tangan kamu yang mukulin juga kamu. Aku yang maksa kamu nyumbangin kornea. Kenapa kamu marahin Sisi? Nggak ada. Kamu bilang aja mau penuhin 52 permintaanku. Emang cuma mau status doang kan? Aku udah setujuin. Kamu masih nggak puas ya? Kamu tahu nggak, Sisi itu penting banget buat aku. Bilang aja dia mukulin kamu berapa kali. Kayaknya 3 kali deh. Aku udah lupa, nggak apa-apa Kak Guyan. Aku udah maafin dia kok. Kamu ada yang mau jelasin nggak? Jelasin, kamu mau aku jelasin apa? Kapan kamu pernah percaya sama aku? Sudah.
Kalau Sunan, dia pasti nggak bakal biarin aku kesakitan. Minta maaf. Kalau enggak, kamu yang tanggung akibatnya. Dia nggak pantas. Lakukan sendiri. Baru ada ketulusannya. Makin kamu merendahkan diri begini, makin aku nggak suka sama kamu. Masih 5 hari lagi semuanya bakal berakhir. Hari ini acara syukuran Sisi, Pak Gu bilang kamu juga harus ikut. Aku nggak tertarik. Pak Gu bilang meski harus diikat, kamu harus dibawa ke sana. Hari ini karya Sisi. Membantu perusahaan menandatangani pesanan bernilai puluhan juta. Mari kita bersulang bersama. Terima kasih atas usaha Sisi. Oh baiklah. Semua bersenang-senang. Lama tidak berjumpa Tuan Gu, saya ada bisnis yang ingin dibincangkan. Saya sudah membawa orangnya. Kerja bagus. Wah Sisi, ini gelang yang Tuan Gu berikan kepadamu sangat cantik. Hei, saya tahu ini desainnya memiliki makna. Untuk mempertahankan hati sang kekasih, baru muncul minggu lalu di lelang Christie. Lalu dibeli oleh pembeli misterius dengan harga ratusan juta. Ini bukan pesta kemenangan. Jelas ini adalah permintaan cinta Tuan Gu di depan umum. Aduh, jangan asal bicara. Ini hadiah kinerja yang diberikan kakak Guyan kepada saya, karena saya berhasil mendapatkan pesanan besar untuk perusahaan. Pesanan bernilai puluhan juta, keuntungannya hanya 5 juta. Tapi Tuan Gu memberikan gelang bernilai ratusan juta. Ini sangat jelas. Memang Sisi berbakat seperti Tuan Gu yang kaya. Dan murah hati, mudah saja kamu menguasainya. Kiaoan. Sepertinya pelajaran yang saya berikan kepadamu belum cukup. Malam ini saya akan membuatmu tahu apa akibatnya merebut pria dari Shen Sisi. Apa yang akan terjadi? Kakak ipar, meskipun kamu cemburu, kebaikan kakak Guyan kepadaku, kamu tidak bisa membuang gelangku ke laut. Sisi, dia mengganggumu lagi. Kakak Guyan, kakak ipar. Baru saja membuang gelangku ke laut. Hanya sebuah gelang, saya akan membelikanmu yang baru. Tapi kakak Guyan, gelang itu adalah pengakuan perusahaan atas kinerjaku. Adalah kehormatanku. Jika diganti tidak akan ada artinya lagi. Jadi kamu harus mendapatkan gelang itu. Benar. Ya? Kalau begitu, Siapa yang kehilangan, siapa yang mencari.
ditemukan. Kiaoan. Berani tidak kamu mengatakan tidak asal kamu menolak saya. Saya akan membiarkanmu. Saya akan menemukannya. Ah, dia takut ya. Dingin banget, ngantuk juga. Kalau gak, mending tidur aja deh. Kiaoan buka mata. Ah, beneran ketemu. Aku gak masalah sih. Tapi sayang, kamu yang paling tidak bersalah, maaf ya Mama. Sisi. Kamu ngapain sih? Dengan kecantikan dan bakatmu cari siapa aja bisa. Kenapa harus cari Guguyan yang sudah menikah? Kamu tahu apa, cowok yang udah menikah itu paling gampang diatur. Lagian, kamu lihat tadi dia berusaha menyenangkan aku. Dengan menyusahkan mantan istrinya, lucu banget. Kalau bukan karena aku punya hutang rentenir, walaupun dia baik banget sama aku gak akan meliriknya jadi. Kamu gak cinta dia? Cinta itu harganya berapa sih? Dia cuma salah satu dari banyak cowok yang ngejar aku. Yang paling bodoh, aku akan segera bikin dia cerai. Pas aku udah masuk ke grup Gu, pasti aku akan bikin dia keluar tanpa apa-apa. Udah, Guyan masih nunggu kita. Ayo kita pergi. Guguyan kebenaran ini. Anggap aja sebagai hadiah perpisahan. Aku gak peduli kamu harus cerai sama Kiaoan. Kalau gak operasi aku gak mau. Sisi Kiaoan kan gak salah apa-apa. Aku gak bisa. Guyan, kamu jangan-jangan beneran cinta dia? Cinta dia mana mungkin. Cuma karena operasi sebentar lagi aku takut dia berubah pikiran. Ah, kamu terlalu banyak mikir. Kamu ingat Kiaoan itu? Pernah berubah pikiran? Ya gak pernah sih. Ah, Sisi dan Kiaoan cowok manapun. Tahu harus pilih siapa, tapi gak semua cowok punya hak untuk memilih kamu. Jangan-jangan pengen dua-duanya. Selera kamu berat banget. Mana mungkin dua-duanya, aku gak akan pernah pilih Kiaoan. Kiaoan. Maaf. Sebelumnya aku janji sama kamu. Soal mengungkapkan identitas Nyonya Gu. Aku harus ingkar janji. Sisi bilang kamu harus cerai sama aku. Kamu pernah janji kasih aku status resmi. Sekarang bilang mau cerai. Dia bilang kalau kamu nggak setuju cerai, dia nggak mau operasi. Aku tahu pasti kamu merasa sedih sekarang. Tapi tenang aja. Setelah operasi selesai aku akan ganti rugi sama kamu. Kamu mau apa sekarang bisa bilang. Ini katamu ya. Jadi kamu mau apa sebenarnya? Aku mau operasinya dimajuin. Kiaoan. Aku serius ngobrolin ini sama kamu. Nggak bercanda. Aku juga nggak bercanda, aku juga pengen kamu punya sosok putih bersih yang sehat. Dan aku juga pengen cepet balik ke kekasihku Sunan.
Kenapa? Kenapa apapun yang aku minta kamu selalu setuju? Kenapa kamu selalu berusaha menyenangkan aku? Aku pantas apa sampai kamu kayak gini, kenapa sih? Karena aku cinta kamu. Benarkah kamu cinta aku? Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu selalu nurut sama aku. Ada maksud lain. Guguyan, aku datang ke dunia ini demi kamu. Hanya kamu yang bisa bantu aku selamatkan Sunan. Gila. Benar-benar nggak bisa ditolong. Kamu mau apa? Kasih tahu aku. Aku nggak suka ngutang sama orang. Aku mau operasinya dimajuin. Oke. Kalau begitu sesuai keinginanmu. Sekarang langsung atur operasinya, kamu puas. Setelah operasi selesai, aku akan kasih kamu kejutan. Anggap aja sebagai ganti rugi buat kamu. Aku juga punya kejutan buat kamu. Tunggu aja sampai aku masuk ruang operasi. Kak Guyan, aku agak grogi. Jangan takut, waktu akan cepat berlalu. Operasi transplantasi kornea saja Pak Gu. Operasi kecil seperti ini, saya lakukan ratusan kali setahun. Tidak akan ada risiko, tenang saja. Pergi, jangan takut. Kak Yan, tunggu aku keluar. Jangan gugup, operasinya cuma 2-3 menit. Cepat. Akhirnya semuanya selesai. Kalau bukan karena saya pinjam uang rentenir, mana mungkin saya tertarik padanya. Jadi sebenarnya kamu tidak mencintainya. Apa yang terjadi? Pasien tiba-tiba detak jantungnya tidak normal, segera selamatkan. Selamat, misi Anda selesai. Kekasih Lin Sunan berhasil dihidupkan kembali. Anda akan meninggalkan dunia paralel. Selamat tinggal Guguyan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia hamil anak saya? Ini tidak benar. Kiaoan. Kiaoan, Kiaoan. Bagaimana keadaannya, dokter? Pak Gu, istri Anda punya riwayat penyakit jantung. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Apa maksudnya? Pasien tiba-tiba terkena serangan jantung selama operasi. Meskipun kami sudah berusaha menyelamatkannya tepat waktu, tetapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa? Mohon bersabar. Istri Anda tidak bisa diselamatkan. 3 menit yang lalu, telah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Anda bilang ini cuma operasi kecil. Dia tidak akan apa-apa, Anda bilang begitu. Penyakit jantung bawaan. Riwayat kesehatan yang sangat penting. Sebagai keluarga, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Penyakit jantung. Dia selalu sehat, mana mungkin punya penyakit jantung. Anda benar-benar suami yang baik. Istri Anda punya penyakit jantung, Anda tidak tahu. Kornea yang bagus. Anda malah memaksanya untuk transplantasi. Dia adalah Anda yang membunuhnya. Tidak, saya tahu. Pasti Kiaoan yang menyuap kalian, benar kan? Bicara. Dia hamil anakmu tapi kamu tidak tahu. Masa berani tanya aku, dokter ini? Suaminya itu kamu atau aku? Wanita yang baik-baik.
Kenapa bisa dapat pria seperti kamu? Kiaoan. Kamu harus jelaskan semuanya hari ini. Kamu sedang main apa? Kiaoan. Kamu bangun. Hari ini harus jelaskan semuanya. Kiaoan. Selamat tugas host selesai. Aku benar-benar kembali. Sunan. Mataku benar-benar tidak bisa melihat. Sunan. Kamu baik-baik saja. Tolong di mana rumah sakit? Aku mau cari suamiku. Lurus saja. Terima kasih. Gadis ini kayaknya gila. Sunan. Ah. Sunan. Sunan. Anan. Sunan. Kamu ini. Benar-benar kamu. Aku pikir aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Maaf bikin kamu khawatir. Kiaoan. Kamu terlalu bosan ya? Kamu bangun. Bukan Kiaoan. Itu. Mulai menghapus semua jejak Kiaoan. Suara apa tadi? Ini bukan Kiaoan mana? Kiawan yang operasi hari ini. Bukan Shen Sisi dan Wang Han? Tidak ada pasien bernama Kiawan. Kamu bercanda? Aku lihat sendiri dia masuk ruang operasi. Kamu bercanda ya? Yang operasi kornea itu dia. Ini adalah surat donasi yang dia tulis sendiri. Apakah Pak Gu salah ingat? Tidak mungkin. Pasti Kiaoan yang menyuruh kalian melakukan ini benar kan? Dia pikir dengan begitu aku akan luluh. Dia jangan bermimpi. Berani-beraninya tidak mengangkat teleponku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kiaoan mana? Kiaoan ada di mana? Lau Gu kenapa baru datang? Sisi sudah tidak sabar menunggumu. Kakak Gu aku sudah sembuh semua lihat. Kiaoan ada di mana? Kiawan siapa Kiawan? Kakak Gu kenapa langsung mencari wanita lain? Kamu tidak peduli padaku lagi. Kataku Kiaoan ada di mana? Lau Gu kamu gila, ya tidak ada orang namanya Kiawan. Tidak mungkin. Kakak Gu apakah kamu terlalu khawatir padaku? Jadi sampai bermimpi buruk. Jangan sentuh aku. Kakak Yan kamu kenapa? Panggil aku Guguyan. Aku tidak dekat denganmu. Jangan menghalangiku mencari Kiaoan. Mulutmu tidak berhenti menyebut Kiaoan. Apakah ini Kiaoan yang kamu maksud? Apa yang si imut katakan padamu aku? Kamu berani memukulku. Kalau berani bicara buruk tentangnya lagi, bukan cuma pukulan yang kau dapat. Kiaoan. Tunggu di sini. Hei Sunan. Anan. Sunan. Sakit tidak? Sakit.
Sunan. Bisa kembali bersamamu lagi. Sungguh menyenangkan. Tenang, kita akan selalu bersama. Benar-benar terlihat seperti ibu rumah tangga. Kamu tahu apa pria yang sudah menikah paling mudah diatur? Apakah kamu melihat bagaimana dia tadi menyusahkan mantan istrinya demi aku? Kalau bukan karena aku pinjam uang dari rentenir, mana mungkin aku mau dengannya? Jadi kamu tidak mencintainya. Cinta berapa harganya per kilo? Kiawan, aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpaku. Baru 1 malam saja sudah tidak tahan. Sunan, sarapan sudah siap. Anan. Sunan. Kamu baik-baik saja. Sunan, maaf. Aku hanya ingin membuat bubur kesukaanmu. Tapi sekarang aku terlalu tidak berguna, bahkan hal kecil ini tidak bisa kulakukan dengan baik. Tidak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ayo pelan-pelan. Tapi sekarang aku tidak bisa melihat apa-apa. Apakah kamu akan menolakku? Apa yang kamu bicarakan? Dulu kamu yang selalu merawatku. Sekarang giliranku untuk merawatmu. Anan. Semua ini karena aku kamu jadi seperti ini. Aku yang seharusnya minta maaf, Anan. Aku akan menjadi matamu. Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku akan membereskan. Tidak apa-apa. Demi kamu meski harus mengorbankan segalanya. Aku rela. Kiawan, mana kenapa bukan dia yang masak? Guzong, selalu aku yang masak. Kiaoan itu pembantu baru ya? Kamu tidak kenal Kiawan. Tidak kenal. Laugu, kamu gila, ya tidak ada orang namanya Kiawan hari ini operasi. Tidak ada pasien namanya Kiawan. Kiaoan, siapa sih manisnya ini? Bahkan foto bersama juga hilang. Apakah Kiawan benar-benar tidak ada? Semua ini karena aku salah ingat. Guzong, kenapa lampunya rusak? Ada darahnya. Aku akan hubungi manajemen untuk memperbaikinya. Hati-hati. Tidak, bukan aku yang salah ingat. Bubur ini dari mana? Bubur ini sudah ada di panci. Aku kira itu yang dibuat pembantu lain. Ada apa, Guzong? Kalau tidak suka aku akan buat ulang. Tidak usah. Rasa ini adalah rasa Kiawan. Kamu sudah berusaha keras menyatukan banyak orang. Aku ingin tahu apa yang kamu mainkan. Aku pergi. Secepat ini sudah tidak tahan. Abang Gu, Kamu datang buat apa? Aku sudah bilang sama kamu. Jangan muncul di depanku, pergi.
Tunggu, kenapa kamu tiba-tiba berubah akhir-akhir ini? Apa karena wanita yang bernama Kiaoan itu kamu terus mencari dia akhir-akhir ini? Aku sudah peringatkan kamu sekali. Sepertinya kamu tidak mendengarkan kata-kataku. Abangku kamu. Orang yang paling kamu cintai seharusnya aku kan? Kalau bukan karena aku pinjam uang rentenir, aku mana mungkin tertarik sama dia. Abangku, video ini palsu. Ada orang yang ingin memecah belah hubungan kita, kamu harus percaya aku ya. Antara kita sebenarnya tidak ada hubungan. Orang yang aku cintai dari awal sampai akhir hanya Kiaoan. Bagaimana mungkin? Anan rumah sakit bilang sama aku. Kalau ada kornea yang cocok akan memberitahu kita. Kamu juga jangan terlalu khawatir ya. Aku akan merawat kamu. Tidak apa-apa. Asal bisa terus bersama kamu saja. Anan. Ada sesuatu yang ingin aku diskusikan sama kamu. Aku kan baru keluar dari rumah sakit. Kamu juga susah bergerak. Di perusahaanku juga ada banyak hal yang harus diselesaikan. Aku berpikir mencari pengasuh untuk merawat kamu. Aku, Datang. Sunan. Anan ini sepupuku. Sepupuku baru lulus kuliah. Katanya belum menemukan pekerjaan yang cocok. Kalau sudah menemukan pekerjaan yang cocok biar dia pindah. Takut apa orang buta kan tidak bisa melihat? Jangan-jangan dengar Sunan. Kalian ngomong apa? Ah, tidak ada. Kalau sepupu kita semua satu keluarga, tinggal saja di sini. Terima kasih kakak, tenang, aku pasti akan merawat kamu dengan baik. Dan juga kekasih hatimu. Barusan pura-pura sopan, sekarang kenapa tidak berpura-pura lagi? Setan kecil. 5 tahun masih belum bosan ya? Orang buta itu kamu mau bagaimana? Kamu kan sudah tahu. Perusahaan sedang krisis utang. Sebelum orang tua Kiaoan pergi, mereka meninggalkan banyak warisan tanah. Tunggu saja aku menipunya. Nanti aku akan meninggalkannya. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Sebentar lagi. Kecelakaan ini membuatnya buta. Itu sangat membantuku. Sunan. Sunan, kamu ada di sana. Sunan. Kakak, kenapa? Ih, kamu lihat kakakmu. Aku tidak bisa menemukannya. Dia tahu kamu akan sakit perut, khawatir kamu kesakitan. Dia pergi ke bawah untuk membeli obat pereda nyeri. Sunan juga tidak memberitahuku. Malah meminta kamu merawatku, maaf ya. Tidak apa-apa kakak. Sepupuku sangat mencintaimu. Dia tidak ingin membuatmu khawatir. Kalau begitu aku tidak mengganggumu lagi. Jika ada yang kurang bilang saja pada kakakmu. Baik kakak, hati-hati. Kiaoan. Kamu sebenarnya di mana? Keluarlah. Kamu benar-benar hamil, anakku. Kamu memberitahuku semua ini. Lalu menghilang tanpa jejak. Hanya untuk menghukumku, benarkan? Mengapa apapun yang aku minta kamu selalu setuju? Mengapa kamu selalu berusaha menyenangkanku? Mengapa aku layak kamu lakukan ini untukku? Katakan padaku sebenarnya kenapa? Karena aku mencintaimu. Kiaoan. Aku percaya kata-katamu. Jangan sembunyi dariku lagi. Jika kamu tidak ada, apa artinya aku hidup di dunia ini? Tidak ada artinya. Sunan, untuk apa kamu membawaku ke sini? Anan.
Yi bilang dia ingin jalan-jalan ke pantai. Aku pikir, aku ajak kamu juga untuk refreshing, kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Asalkan bisa bersamamu itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, untuk merayakan pernikahan kita, aku sudah membelikanmu rumah baru atas namamu. Ini juga sebagai jaminan untukmu. Sunan, kamu sangat baik padaku. Harusnya begitu. Ini kontrak pembelian rumah. Silakan tanda tangan di sini, ayo. Akhirnya dapat juga. Saatnya untuk mengantarnya pergi. Ayo kita duduk di sana. Baik. Sistem diaktifkan host Guguyan. Siapa yang bicara? Apakah kamu bersedia menukar semua yang kamu miliki sekarang untuk kesempatan hidup di dunia Kiaoan? Selama 10 hari. Kamu tahu Kiaoan, katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kiaoan? Silakan konfirmasi dulu apakah ingin bertukar. Aku bersedia. Sunan, ayo pulang. Aku takut. Anan, jangan takut, aku selalu di sini. Lagi pula, bukankah kamu ingin mengadakan pernikahan di pantai? Kita harus mulai beradaptasi dari sekarang. Kalau begitu biar aku mengantarmu. Sunan, tolong aku. Kiaoan. Cepat pergi, hari sudah gelap, tidak akan ada yang menyelamatkannya. Ya. Uhuk, uhuk, uhuk. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, Sunan. Kiaoan, ini aku. Sunan. Sunan, kamu di mana? Ayo pulang. Siapa dia? Kakak sepupu ini jelas pacar baru kakak. Dari luar bukan? Tidak, jangan salah paham. Katakan siapa dia sebenarnya. Lin Sunan, kan kamu adalah pria yang Kiaoan. Selamatkan dengan segala cara. Tadi kamu melihatnya jatuh ke air dan memeluk perempuan lain, ini pembunuhan. Apa yang kamu katakan, Sunan? Omong kosong. Pacar baru ini malah menuduh duluan. Jelas-jelas kamu yang menghalangi kami, tidak membiarkan kami menyelamatkan. Bagaimana bisa menyalahkan kami? Kalau kalian sendiri yang tahu. Kiaoan, sekarang ikut aku pulang. Aksi konyol sebelumnya aku bisa memaafkan. Ikut dia pergi. Kamu bilang tidak kenal dia, siapa dia sebenarnya? Jangan salah paham, aku benar-benar tidak kenal dia, pergilah. Kamu adalah wanita Guguyan, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Wajar saja, aku dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Kamu tidak pernah menjengukku, apakah kamu pikir aku sudah mati? Langsung bersama dengan pria tampan ini. Dulu aku tidak pernah menyangka kamu seperti ini. Bersin wanita aku, kamu cari mati. Aku kasih tahu, aku yang menghukum wanita aku. Tidak perlu kamu si pria tampan ini ikut campur. Aku peringatkan sekali lagi. Dia wanita aku. Baiklah Kiaoan, selama ini aku merawatmu dengan baik untuk menyelamatkanmu. Aku bahkan hampir mati di rumah sakit. Tidak hanya tidak berterima kasih, kamu malah bawa pria tampan ini untuk memukulku. Masih manusiakah kamu? Berhenti. Guguyan yang menyuruhku pergi. Sekarang malah mengejar dan menggangguku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku yang menipumu. Kenapa kamu marah ke Sunan? Kiaoan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Yang tanda tangan kamu yang memukul juga kamu. Aku yang memaksamu untuk mendonorkan kornea. Kenapa kamu marah ke sisi Kiaoan? Dia sama sekali tidak peduli padamu bahkan. Cukup minta maaf. Minta maaf tidak mungkin. Baiklah, kamu akan membayar 10 kali lipat. Bukan ini yang paling disukai Gu.
Minta maaf kalau tidak. Konsekuensinya 10 kali lipat. Ternyata saat itu aku sudah menyakitinya seperti ini. Jangan pikir dengan begini, aku bisa memaafkanmu, aku kasih tahu. Kita putus seumur hidup, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi. Sunan. Qiawan, aku bilang sekali lagi. Sekarang ikut aku pulang. Kenapa kamu masih muncul di sini selama ini? Kamu sudah menyiksaku cukup parah. Sekarang masih mau mengejar dan menyiksaku. Qiawan. Kalau kamu bisa muncul di sini, kamu seharusnya tahu selama ini. Apa yang kulakukan padamu hanya sandiwara. Aku tidak pernah mencintaimu. Jadi untuk menghukumku kau akan menghancurkan kebahagiaanku yang susah payah ku peroleh ya. Ikutlah aku kembali, aku akan menebus kesalahanku. Tidak mungkin aku tidak akan kembali bersamamu. Guguyan, tidakkah kau merasa dirimu lucu? Bahkan demi anak, ikutlah aku kembali. Mari kita mulai lagi baik. Aku benar-benar merasa jijik padamu. Kau sudah menyiksaku bertahun-tahun belum cukup. Sekarang kau juga menggunakan anakku untuk memerasku. Apakah caramu begitu rendah? Qiawan, asalkan kau mau kembali bersamaku, aku bisa memenuhi semua permintaanmu, termasuk mengumumkan statusmu sebagai Nyonya Gu, dan memutuskan hubungan dengan Shen Sisi. Aku hanya punya satu permintaan. Keluar dari duniaku. Awalnya kupikir akan ada masalah saat putus. Tidak menyangka kau datang sendiri. Kakak Lin, dia sudah selingkuh darimu. Tidakkah kau merasa sedih sama sekali? Lagi pula kau yang menyelamatkannya dulu. Hampir kehilangan nyawamu sendiri. Menyelamatkannya. Aku hanya ingin menariknya untuk menutupi diriku. Tidak menyangka kecelakaan itu terjadi terlalu cepat. Aku sama sekali tidak berniat menyelamatkannya. Sunan. Sunan, dengarkan aku benar-benar hanya ingin menyelamatkanmu. Aku sudah tidak punya cara lain. Qiawan, meskipun kau mencari alasan. Kerala alasan yang lebih masuk akal. Katakan saja kau mabuk dan kehilangan kendali, aku bisa percaya. Menyelamatkanku sungguh lucu. Tidak, aku benar-benar tidak punya cara lain. Setelah kita mengalami kecelakaan, tiba-tiba muncul sebuah sistem. Dialah yang memberitahuku. Diam, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu sekarang. Apalagi melihatmu. Ini barang-barangmu, ambil semuanya. Kakakku benar-benar tulus padamu. Pergi, wanita tak tahu malu. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Qiawan. Tidak layak untuk pria seperti itu. Apakah kau layak? Jangan lupa apa yang kau lakukan padaku. Perhatian tuan rumah, Anda masih punya waktu 8 hari. Buka pintu, Lin Sunan. Qiawan, dia. Wah, ini bukan si Xiaosan. Lin Sunan, Qiawan, dia. Wah, ini bukan si Xiaosan. Kenapa? Lin Sunan, mana suruh dia keluar, aku mau bicara dengannya. Kenapa merebut wanitaku? Datang ke sini untuk pamer. Tidak, kamu salah paham. Aku sebenarnya tidak ingin melihatnya sedih seperti ini. Ingin menasihati kalian, tapi kamu sampah. Sama sekali tidak pantas memilikinya. Aku sampah, lalu kamu, kalau bukan karena kamu. Aku dan Qiawan sudah menikah, adalah kamu yang membuat Qiawan tidak bahagia. Untung aku datang baru bisa melihat kamu mendorongnya ke laut. Dan tidak peduli baru melihat kamu dengan wanita lain. Berhubungan. Kamu mengkhianati perasaannya. Lalu bagaimana? Kamu pikir Qiawan akan percaya padamu? Kamu percaya tidak sekarang aku cuma perlu melipat jari? Qiawan akan seperti anjing kembali melayaniku. Justru karena aku datang jadi. Dari sekarang.
Aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya. Kalau begitu kamu harus jaga dia baik-baik. Sekarang bukan aku yang menginginkannya. Dia yang tidak bisa lepas dariku. Wanitaku tidak perlu kamu urusi. Kiawan, aku pasti akan membuatmu melihat sifat aslinya. Dia dengan aku masih bisa sombong apa pergi. Ternyata, Kamu bilang si bule itu siapa ya? Terlihat cukup tulus kamu bilang. Kalau dia tahu kamu mendekati Kiaoan hanya untuk warisannya, apa dia akan gila? Benar-benar tidak menyangka. Kiawan terlihat seperti gadis bayi-bayi. Ternyata punya cara seperti ini. Aku hampir tertipu olehnya. Hanya sayang kemarin tidak berhasil menenggelamkannya. Asuransi yang dibeli tidak bisa diambil. Lagi pula harta keluarganya sudah didapat. Kalau dia dibunuh, Jengken menimpakan masalah. Kita akan dalam bahaya. Kurasa kamu tidak tega pada Kiaoan itu. Kayaknya kemarin malam aku terlalu baik sama kamu. Masih ada tenaga buat ngejek aku di sini. Tunggu aja setelah urusan penting hari ini selesai. Lihat aja gimana aku ngebales kamu. Kiawan Lin Sunan udah selingkuh dari dulu. Liu Yi itu bukan sepupunya. Dia itu pacar gelapnya. Gak mungkin. Aku udah sama Sunan selama ini. Aku lebih tahu dia orang kaya gimana daripada kamu. Dia gak mungkin selingkuh. Pokoknya harta dia. Kalau dia mati bisa-bisa bikin masalah. Kita bisa bahaya. Guguyan, sekarang kamu tahu aku udah buta. Jadi kamu pakai rekaman ini buat nipu aku ya? Seru ya? Aku gak nipu kamu. Mereka berdua gak cuma ngincar harta kamu kemarin malam di pantai, malah mau dorong kamu ke laut. Buat bikin kaya kamu bunuh diri biar bisa klaim asuransi. Kalau bukan karena aku muncul kamu udah. Jangan nibul lagi. Pokoknya Sunan udah ninggalin aku. Sekarang aku cuma orang buta. Aku gak pantas dapet cintanya. Lin Sunan itu bajingan. Dia gak pantas dapet cinta kamu. Kamu udah berbuat banyak buat dia bahkan gak kasih kesempatan buat jelasin. Dan dia selingkuh duluan. Bahkan mau celakain kamu demi uang. Orang brengsek kayak gitu gak pantas dapat. Aku gak izin kamu ngomong kayak gitu soal dia. Siapa aja boleh, kamu gak pantas. Karena semua ini gara-gara kamu. Kiawan, dia udah tega kayak gini. Kenapa kamu nyiksa diri sendiri? Kamu pulang sama aku ya? Guguyan, jangan pura-pura baik. Kamu lebih tahu gimana dulu kamu perlakuin aku. Kamu pikir aku masih percaya sama kamu? Kiaoan. Aku serius setelah kamu ninggalin aku. Baru aku tahu betapa pentingnya kamu buat aku. Apalagi, kamu lagi hamil anak kita. Jadi kamu juga bukan karena aku, cuma karena anak ini. Bukan itu maksudku. Guguyan, tujuan kamu datang bukan cuma buat balas dendam ke aku. Kamu udah berhasil. Kamu bisa pergi, Shen Sisi masih menunggumu. Aku tidak mau Shen Sisi. Aku hanya mau kamu. Aku tidak akan mempertahankan anak ini. Kamu juga tidak perlu merasa bersalah. Anggap saja anak ini tidak pernah ada. Tidak. Pergilah, aku lelah. Makanlah sesuatu, kamu belum makan seharian.
Sunan. Pergi sana cari pria simpananmu. Jangan cari aku. Sunan. Mengingatkan tuan rumah kamu punya waktu 3 hari lagi. Mengingatkan tuan rumah kamu punya waktu 2 hari lagi. Apa kamu benar-benar tidak mau ikut aku pulang? Jangan harap. Tidak ada waktu lagi Kiawan. Aku pasti sebelum pergi. Membuatmu melihat semuanya dengan jelas. Kalau bukan kamu lalu siapa? Bukankah kamu bersumpah bahwa Kiawan adalah wanitamu? Kamu ingin melindunginya kan maka pergilah. Aku serahkan padamu. Apa kamu tahu bagaimana Kiawan melewati 2 hari ini? Dia tidak makan sama sekali, tidak minum setetes pun. Bahkan dalam mimpi buruknya dia memikirkanmu. Bagaimana bisa kamu begitu tega? Wanita yang mengkhianati cinta tidak pantas mendapat penghargaan. Diam kamu. Jelas-jelas kamu yang pertama kali mengkhianati. Apa hakmu bicara seperti itu? Lalu apa? Kiawan gadis sebaik itu, kenapa kamu tidak menghargainya? Apa kamu tahu berapa banyak pengorbanan yang dia lakukan untukmu? Apa kamu gila ngomong sembarangan di sini? Sejak aku dirawat di rumah sakit, apa dia pernah menjengkelku? Selalu Yi yang merawatku. Sekarang kamu bilang padaku tentang pengorbanan besar yang dia lakukan. Apa kamu gila? Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu dia melihat aku hampir mati, lalu naik ke tempat tidurmu, mencari perlindungan. Aku sebelumnya kenapa tidak menyadarinya? Bahwa Kiawan memiliki kemampuan sebesar itu. Coba ucapkan satu kalimat kotor lagi. Matanya buta. Apakah itu juga karena kalian bermain-main sampai buta? Hebat sekali mainannya. Saya sudah lama menahanmu. Ini saja sudah tidak tahan. Saya sarankan kamu lebih baik periksa ke rumah sakit. Mungkin dia Kiawan juga tidur dengan pria lain. Hati-hati kamu kena. Kamu tahu betapa irinya saya padamu. Saya beritahu kamu apa yang Kiawan lakukan untukmu. 52 syarat menanggung penghinaan dan siksaan. Kamu tahu bagaimana dia hidup selama ini semua karena kamu. Bahkan nyawamu ini adalah pemberiannya. Apa hakmu untuk meninggalkannya? Karena saya sudah memberimu kesempatan. Kalau kamu tidak mau, jangan salahkan saya. Kesempatan. Hahaha. Kamu pergi tidak sekarang saya cuma perlu menggarkan Yari. Dia Kiawan akan datang seperti anjing. Tidak seperti kamu berusaha keras mengejarnya. Dia tidak peduli padamu. Salah. Semua salah saya yang salah pikir. Saya tidak bisa mendapatkan Kiawan, kamu lebih tidak layak. Dia tidak perlu berkompromi dengan sampah seperti kamu. Dia layak mendapatkan yang lebih baik. Gila kalian berdua gila. Sekarang saya percaya kata-katamu. Kiawan sudah kamu mainkan selama bertahun-tahun. Kamu pikir saya masih mau baik-baik dengannya. Lin Sunan, Kiawan sudah menanggung banyak siksaan untukmu. Kamu. Bukankah kamu menyukainya? Kalau kamu tidak keberatan dia sudah bermain dengan saya selama bertahun-tahun. Kamu bisa bersama dengannya. Apalagi dia sudah hamil anak kalian berdua. Pergi kau sampah. Karena kamu tidak mau bertobat, jangan salahkan saya. Biarkan Kiawan tahu wajah aslimu. Ini kontrak pembelian rumah. Kamu tanda tangan di sini. Kontrak properti.
Lin Sunan. Setuju untuk berkompromi. Benarkah? Tapi Apa? Tapi syaratnya adalah, kamu harus melakukan transplantasi kornea dulu. Obati matamu. Kalau dia tidak mau berdamai, kenapa kau harus membohongiku? Transplantasi kornea. Sampai kapan aku harus menunggu? Mungkin seumur hidupku aku tidak akan mendapatkannya. Tenang saja, rumah sakit baru saja meneleponku. Katanya sudah menemukan pendonor. Sekarang kita langsung ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kalau memungkinkan, operasi bisa segera dilakukan. Benarkah? Kalau begitu kita makan dulu. Kenyang dulu baru ada tenaga untuk naik ke meja operasi. Aku makan. Aku yang akan melakukannya. Gunakan saja korneaku, agar kau bisa melihat wajah asli Lin Sunan. Lagi pula ini hutangku padamu. Aku bisa sendiri. Selama ini kau yang selalu merawatku. Kali ini biar aku yang merawatmu. Ya, Ya, ayo. Ternyata dulu aku adalah orang paling bahagia di dunia ini. Tapi aku sendiri yang menghancurkannya. Host, setelah transplantasi kornea, meski kembali ke dunia asal tidak akan bisa pulih. Anda yakin? Aku yakin. Baiklah, kita pergi. ya. Kau pikir setelah operasiku selesai, apakah Sunan akan menungguku di luar? Apakah orang pertama yang kulihat saat membuka mataku adalah dia? Ya pasti dia. Tapi kalau dia terus bertanya, bagaimana aku harus menjelaskan? Tenang saja, aku sudah bicara dengannya. Nanti kau tidak perlu menjelaskan. Dia juga tidak akan bertanya padamu. Benarkah? Ya, Kenapa kali ini kau begitu baik padaku? karena aku mencintaimu. Bagaimanapun juga kali ini aku harus berterima kasih padamu. Haruskah aku membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri realitas yang kejam itu? Selamat tinggal Kiaoan. Guguyan, aku benar-benar bisa melihat. Suster, kemana orang yang datang bersamaku tadi? Dia setelah selesai operasi langsung pergi. Pergi. Kemana dia pergi? Aku juga tidak tahu. Tapi dia benar-benar mencintaimu. Sampai-sampai dia mendonorkan korneanya untukmu. Apa yang kamu katakan? Kornea ini adalah miliknya. Ya, kamu tidak tahu ya? Dia tidak memberitahuku. Sekarang banyak orang yang menunggu kornea. Kalau bukan karena dia memberikannya padamu, kamu tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Jangan sia-siakan kebaikannya. Ini juga yang dia tinggalkan untukmu. Terima kasih. Kamu nanti periksa, kalau tidak ada masalah bisa pulang. Terima kasih. Kapan aku menandatanganinya? Bukannya dia sepupumu. Kamu,
Kalian sedang apa? Matamu sudah sembuh. Aku tanya kalian sedang apa? Kakak, bukannya kamu sudah melihatnya? Kenapa masih tanya? Katakan saja. Sungguh memalukan. Karena kamu sudah melihatnya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Seperti yang kamu lihat. Hubungan yang kamu pikirkan. Kenapa kamu mengkhianatiku? Mengkhianati, aduh. Kita berdua sama saja, kamu juga kan sama si tampan itu. Dimanfaatkan selama bertahun-tahun masih berani bilang aku. Aku itu untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkan, aduh. Jangan bilang begitu muluk. Seolah-olah aku yang membuatmu berkorban. Lalu perasaan kita selama bertahun-tahun ini apa? Perasaan sejak aku mendekatimu. Aku sebenarnya tidak menyukaimu. Aku hanya peduli pada warisan orang tuamu. Jadi, dari awal ini semua adalah tipuan. Tentu saja. Hanya saja kakak sekarang kehilangan segalanya. Aku melihatnya saja sudah kasihan. Oh ya, waktu itu di pantai. Yang kamu tanda tangani. Bukan kontrak pembelian rumah. Itu. Kontrak transfer aset. Sekarang kamu bagiku. Tidak ada artinya. Aku. Manakah kontrakku? Bukankah aku meletakkannya di sini? Apakah yang kamu maksud ini? Mengapa kontrak itu ada padamu? Aku tidak pernah menyangka, orang yang kuselamatkan dengan segala yang kumiliki, ternyata tidak pernah mencintaiku. Berikan kontrak itu padaku. Aku pikir aku adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Tapi aku tidak pernah menyangka, semuanya ternyata hanya tipuan. Kiaoan, jika kamu berani merobeknya, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Kamu, Aku tidak butuh maafmu. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Ini rumahku, keluar dari sini. Rumahmu? Sejak kamu bersamaku, semua milikmu adalah milikku. Kontraknya hilang. Aku punya banyak, kamu bisa menandatanganinya lagi. Lepaskan aku. Serahkan uangnya atau mati. Kiaoan. Guguyan. Percobaan pembunuhan, penipuan aset, bukti jelas. Kalian ikut kami. Salah paham. Kamu baik-baik saja? Terima kasih. tuan rumah tinggal 2 jam lagi. Bagaimanapun aku ingin berterima kasih padamu. Kamu yang membuatku melihat wajah asli Lin Sunan. Aku terlalu banyak berhutang padamu jika ada kesempatan. Aku ingin menggantinya dengan sisa hidupku, sayangnya. Tidak ada kesempatan lagi. Apa maksudmu? Aku menggunakan segalanya untuk 10 hari di sisimu. Ketika kamu menghilang dari sisiku baru aku tahu betapa pentingnya kamu bagiku. Ketika aku melihatmu sedih karena pria brengsek itu, hatiku juga terluka seperti ditusuk ribuan pisau. Jadi aku ingin kamu melihat wajah aslinya. Aduh. Wanitaku, Guguyan. Tidak boleh menangis. Mata kamu bahkan jika kembali, tidak akan pulih lagi. Aku tahu, tapi aku rela. Karena kebodohanku kau kehilangan cahaya. Ini yang harus aku ganti untukmu. Aku tahu perasaanmu pada Lin Sunan sangat dalam, jadi aku ingin kau melihat wajah asli Lin Sunan. Hanya dengan begitu kau bisa move on. Kamu yakin aku bisa move on? Tentu saja. Kau adalah wanita pilihanku, tangguh, tegas, dan berani. Dan aku juga menemukan kau tidak perlu bergantung pada siapapun, karena kau sendiri sudah cukup kuat.
Jika saja kau bisa lebih cepat. Kita memang bukan dari dunia yang sama. Ini hanya lelucon dari takdir. Semuanya sudah berlalu, aku harap kau bisa keluar dari bayang-bayang. Memulai hidup baru, semoga kita di dunia masing-masing. Hidup dengan penuh warna.